Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo pemirsa. Senang sekali kami berdua kembali di layar televisi Anda, tentunya dalam program kesayangan Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami akan segera kami hadirkan untuk Anda di rumah bersama saya Erni Rusdin dan saya Johar Manikam. Dan pemirsa, salah satu informasi kita kali ini terkait Kementerian Agama intens melakukan pemantauan di sejumlah masjid yang ada di Kota Parepare. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Kita mulai ke informasi pertama. Meningkatnya jumlah pasien COVID-19 di Kota Parepare yang saat ini telah berjumlah 16 orang. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menegaskan bahwa status Kota Parepare saat ini zona merah. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH kembali menyatakan bahwa Kota Parepare telah masuk zona merah. Kondisi Kota Parepare menurutnya sangat memprihatinkan, di mana hingga saat ini pasien virus corona telah berjumlah 16 orang. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Parepare dalam menjawab pertanyaan pendengar saat dialog interaktif di Radio Mesra melalui live streaming pada Kamis 7 Mei 2020. Sederhana dan standar, juga apakah di daerah itu sudah ada yang terjangkit virus corona? Sudah ada positif atau tidak? Ya. Awal-awalnya kita merawat pasien 2 yang positif dari daerah lain, bukan warga kita. Kita dalam zona merah. Akhirnya kembali menjadi zona hijau setelah disembuhkan. Kembali zona merah. Karena kita sekarang yang positif penyebaran di Parepare untuk saja sudah banyak. Nah sekarang untuk menjawab pertanyaan keraguan-keraguan yang ragu bagi warga saya, pada kesempatan ini tolong dicatat baik-baik untuk yakin kita berada di zona merah atau tidak. Ambil logo saja sekarang, buka aplikasi peduli lindungi dari Kementerian Kominfo. Download saja itu aplikasi peduli lindungi. Di situ sebut daerahnya di mana, di Parepare. Pasti Bapak digambarkan di situ berdiri dalam zona merah. Bapak pasti akan berdiri di zona merah. Artinya dengan teknologi yang begitu tinggi dari kementerian, apakah masih kita ragu berada di zona hijau atau di zona merah? Kita sekarang ini pasti zona merah, karena saya sebagai ketua tim gugus, sebagai wali kota mengatakan seperti itu karena di Parepare sudah terjadi transmisi lokal. Kalau ada yang masih kepala batu, ya saya silakan saja. Karena secara nasional saja ada yang kepala batu. Saya lihat tadi malam ada artis. Pada kesempatan tersebut, sejumlah kebijakan dan cara terus dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare dalam mengedukasi masyarakat Kota Parepare untuk secara bersama-sama dalam memerangi atau memutus mata rantai penyebaran virus corona, khususnya di Kota Parepare. Ikut mendampingi wali kota saat live streaming tersebut, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim dan Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, serta sejumlah kepala OPD terkait seperti Direktur RSUD Andi Makassau Parepare, Dr. Reni Anggrenisari, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, Dr. Haja Halwatiyah, Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare, HM Iskandar Nusu SSTPMSI. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, baru-baru ini Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menyerahkan program bantuan sosial berupa 9 bahan pokok kepada warga yang terdampak COVID-19 di Kota Parepare. Berikut informasi selengkapnya. Program bantuan sosial berupa 9 bahan pokok kepada warga terdampak COVID-19 di Kota Parepare hari ini resmi diserahkan. Penyerahan ini ditandai dengan pelepasan yang dilakukan langsung oleh Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH, di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Parepare pada Kamis 7 Mei 2020. Paket sembako yang disalurkan kepada warga terdampak COVID-19 ini terdiri dari 10 kg beras, terigu 1 kg, gula pasir 2 liter, minyak goreng 2 liter, ikan sarden 3 kaleng, teh poci 1 pak, mie instan 1 dos, serta telur 1 rak atau 30 biji. Bantuan
sosial dampak COVID-19 merupakan jaringan pengaman sosial Kota Parepare, di mana dalam bantuan ini terdiri dari untuk 700 KK yang berisi beras 10 kilo, terigu 1 kilo, gula pasir 2 liter, minyak goreng 2 liter, ikan sarden, ikan kalen 3 kalen, teh poci 1 pak, Indomie 1 dos, telur 1 rak. Acara penyaluran paket sembako ini juga turut dihadiri Wakil Wali Kota Parepare Haji Penyerang Rahim, unsur Forkopimda Kota Parepare, para camat dan lurah. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Bertambahnya jumlah kasus COVID-19 setiap harinya menjadi peringatan bagi kita semua. Pentingnya mengikuti protokol penanganan COVID yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lantas, apa saja yang menjadi penyebab bertambahnya pasien? Berikut kita simak bersama informasi selengkapnya. Saat ini kasus positif virus corona di Kota Parepare masih terus bertambah. Meningkatnya jumlah pasien terkonfirmasi positif itu dikarenakan 2 hal. Pertama, yang bisa menyebabkan penambahan pasien positif corona adalah masih berkeliarannya orang yang tanpa gejala di masyarakat. Kedua, masih banyaknya masyarakat yang keluar rumah dan melakukan kegiatan perkumpulan. Padahal penyebaran virus ini sangat rentan tertular dengan orang lain. Kurangnya kesadaran masyarakat tetap stay di rumah, kemudian tidak menjaga jarak, tidak menggunakan masker, di samping kebiasaan mencuci tangan yang tidak dilaksanakan dengan baik. Pemerintah terus menghimbau masyarakat agar tidak keluar rumah, apalagi tidak bepergian keluar kota merupakan pilihan yang tepat dilakukan saat ini. Tetap berada di rumah, beraktivitas dan beribadah di rumah, mengisi waktu dengan kegiatan bermanfaat, tingkatkan juga imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, hindari stres, dan munculkan perasaan gembira. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH memastikan bahwa Kota Parepare belum saatnya untuk diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal tersebut disampaikan kepada sejumlah wartawan cetak maupun elektronik. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH memastikan bahwa Kota Parepare belum saatnya untuk diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal tersebut disampaikan kepada sejumlah wartawan cetak maupun elektronik usai melakukan rapat koordinasi dengan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Parepare. Wali Kota 2 periode ini mengungkapkan bahwa pengajuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB bukan otoritas pemerintah daerah, hanya mengusulkan ke tingkat provinsi. Namun dengan kerja-kerja maksimal yang intens serta terukur dari tim gugus dan peran serta masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona di kota ini, sehingga Kota Parepare belum saatnya untuk diajukan PSBB. Sebagai contoh tingkat partisipasi serta kesadaran masyarakat bisa dilihat dari 196 masjid yang ada di Kota Parepare, tersisa 11 masjid yang masih melakukan aktivitas atau sekitar 5,26%. Pengajuan PSBB itu bukan otoritas dari pemerintah kota, hanya mengusulkan melalui provinsi dan Kementerian Kesehatan. Tapi percayalah, kami berusaha kerja-kerja maksimal, memotong mata rantai. Kalau kerja-kerja maksimal memotong mata rantai dan ada hasil, contoh kami punya masjid 196 masjid Kota Parepare, 196. Begitu kuatnya kita kerja-kerja intens, masif dan terukur. Alhamdulillah di awal dengan pendekatan persuasif tokoh-tokoh masyarakat, sekarang tinggal 11 masjid yang tidak melaksanakan tarawih, artinya 5,26%. Ini suatu angka yang saya bisa katakan mungkin terbaik di Indonesia. Wali Kota 2 periode ini juga berharap dengan pasien positif COVID-19 yang kini berjumlah 16 orang dapat menjadi cambuk atau perhatian bersama dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Olehnya itu, pihaknya memohon dukungan semua elemen masyarakat, komunitas, ormas untuk secara bersama-sama melawan virus corona. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Saudara, pelaksanaan ibadah pada bulan suci Ramadan kali ini terasa berbeda dari tahun sebelumnya. Karena kondisi darurat dan menghindari penyebaran COVID, Kementerian Agama intens melakukan pemantauan di sejumlah masjid yang ada di Kota Parepare. Kementerian Agama sebagai bagian dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menghimbau masyarakat khususnya umat muslim untuk melaksanakan segala ibadah di rumah selama bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Hal ini merupakan upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Masih adanya masjid yang terbuka dan melaksanakan kegiatan keagamaan, Kementerian Agama Kota Parepare intens memantau setiap masjid yang ada di Kota Parepare dengan menugaskan setiap penyuluh dan mubalik, baik PNS maupun non-PNS Kementerian Agama Kota Parepare untuk melakukan pemantauan di setiap masjid yang ada di 4 kecamatan setiap malamnya. Bahwa Kementerian Agama harus proaktif dalam memantau masjid setiap malamnya, bahkan hari Jumat, yang masjid yang masih buka dan jamaahnya kira-kira berapa persen yang masih melaksanakan baik salat sunat tarawih maupun salat 5 waktu dan salat Jumat. Pelaksanaan ibadah di rumah masing-masing tidak mengurangi kualitas ibadah, tidak mengurangi nilai pahala yang diperoleh karena kondisi saat ini dalam keadaan darurat. Kebijakan pemerintah dalam kondisi dan situasi seperti ini tentunya berorientasi pada kemaslahatan sehingga masyarakat harus membantu dengan melaksanakannya secara baik. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebanyak 128 kakak warga perumahan Lompoe Mas 1, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare telah mendapat bantuan sosial dan diserahkan langsung oleh Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH memantau dan menyerahkan secara langsung bantuan sosial kepada 128 kakak warga perumahan Lompoe Mas 1, Kecamatan Bacu Kiki pada Kamis 7 Mei 2020. Perumahan Lompoe Mas 1, Kecamatan Bacu Kiki adalah wilayah yang sementara dilakukan isolasi terkait adanya warga di perumahan tersebut yang terinfeksi virus corona. Adapun paket sembako yang disalurkan kepada warga terdampak COVID-19 ini terdiri dari 10 kg beras, terigu 1 kg, gula pasir 2 liter, minyak goreng 2 liter, ikan sarden 3 kaleng, teh poci 1 pak, mie instan 1 dos, serta telur 1 rak atau 30 biji kepada perwakilan RW/RT. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Parepare yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Parepare melalui mobil penerangan Dinas Kominfo Parepare menyampaikan kepada warga apabila ada yang menerima bantuan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk segera melaporkan diri melalui lurah. Apabila ada yang mengalami, ada yang mengurangi, laporkan segera ke Pak Lurah. Saya akan menindak kalau ada yang mengurangi hak-hak warga saya yang didapatkan, yaitu 8 macam. Dalam penyerahan ini, Wali Kota juga menyempatkan diri untuk menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa menggunakan masker dalam melakukan interaksi serta tetap menjaga physical distancing dan membiasakan cuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, aksi solidaritas membantu sesama kembali digelar Wahda Islamiyah dengan membagikan paket sembako dan juga paket berbuka puasa kepada masyarakat Kota Parepare. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Pengurus Cabang Dewan Pimpinan Daerah Wahdah Islamiyah Kota Parepare dan Muslimah Wahdah Parepare membagikan 95 paket berbuka puasa di beberapa titik di Kota Parepare pada Rabu 6 Mei 2020. Aksi berbagi ini merupakan implementasi dari program Tebar Iftar Nusantara yang dilakukan DPD Wahdah Islamiyah di seluruh Indonesia. Puluhan paket berbuka puasa tersebut disebar di beberapa titik, di antaranya RSUD Andi Makassau, Rumah Sakit Siti Hadijah, Call Center 112, Posko Penanganan COVID-19 di Kecamatan Soreang, serta warga di sekitar Masjid Ar-Rayyan Parepare. Aksi berbagi ini dilakukan untuk membantu masyarakat dan petugas penanganan COVID-19 yang tengah menjalankan ibadah puasa. Di sini kami bersama teman-teman dari Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Wahdah Islamiyah Parepare dan Muslimah Wahdah Parepare dalam kegiatan Tebar Iftar Nusantara
Dengan jumlah paket, ada 95 paket yang kami sebar, diantaranya adalah Rumah Sakit Umum Andi Makassau atau TUB, kemudian Call Center 112, kemudian Rumah Sakit Khadijah, dan juga beberapa masyarakat di daerah sekitar Masjid Ar-Rayyan, dan juga di pos penjagaan atau pos COVID-19 di daerah Soreang. Beberapa hari sebelumnya, Wahdah Islamiyah Parepare juga telah menyalurkan bantuan beberapa paket sembako untuk membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi virus corona. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi suguhan terakhir dari kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami, TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Jauhar Manikam dan saya Erni Rusdin, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.